Sekarang gua akan membahas aspek kedua dalam kecerdasan emosional, yaitu adalah mengelola emosi. Mengelola emosi tujuannya adalah mencari keseimbangan antara emosi yang kita punya, bukan berusaha untuk menghilangkan emosi yang kita punya atau juga berusaha untuk selalu terlihat bahagia sehingga kehilangan kewaspadaan dalam diri kita. Ada satu jenis emosi yang paling susah atau paling banyak dari kita kesulitan dalam mengendalikan emosi tersebut, yaitu adalah amarah. Ada dua sumber amarah. Yang pertama adalah amarah yang berasal dari amigdala yang sifatnya spontan, dan amarah yang berasal dari neokortex yang sifatnya lebih terencana. Misalnya ketika kita mengingat adanya ketidakadilan yang terjadi, atau ketika kita mengingat perasaan balas dendam yang kita punya. Dalam kondisi awal kita nggak marah, tapi ketika kita mencoba mengingat hal tersebut, kita menjadi marah. Secara umum, emosi amarah yang kita punya itu berasal dari perasaan terancam. Nah, ketika kita merasa diri kita terancam, otak kita itu mengeluarkan dua respon. Pertama adalah tubuh kita mengeluarkan hormon yang bernama katekolamin yang berfungsi untuk meningkatkan lonjakan energi yang ada di tubuh kita. Ini sifatnya sebentar, dan itulah kenapa orang yang sedang marah bisa mengeluarkan energi yang besar. Misalnya dia bakalan nunjuk orang atau nampar orang atau teriak kenceng-kenceng. Nah, itu kan semua respon yang memerlukan energi banyak. Nah, ini adalah sebabnya kenapa orang amarah itu bisa ngeluarin respon yang mengeluarkan energi yang besar. Yang kedua adalah respon siap siaga. Badan kita akan sensitif terhadap rangsangan-rangsangan yang kecil sekalipun. Inilah sebabnya kenapa kalau orang yang habis marah, kita pantik aja sedikit atau kita picu aja sedikit, respon dia itu bisa berlebihan atau malahan dia jadi marah lagi. Nah, untuk respon yang kedua itu, respon siap siaga, itu bisa bertahan berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Ada sebuah penelitian dari seorang ahli psikologi bernama Dov Zulman yang berasal dari Universitas Alabama, di mana dia melakukan percobaan kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama dan yang kedua itu pertama-tama dihadapkan kepada orang yang bakalan mencoba dia marah, seperti ngatain mereka atau mengejek mereka dan menghina mereka. Kemudian setelah itu kelompok pertama itu disuruh nonton film yang menyenangkan, sedangkan kelompok kedua itu disuruh nonton film yang menjengkelkan. Nah, setelah itu kelompok pertama dan kelompok kedua disuruh memberikan penilaian kepada orang yang tadi ngejek dia, apakah dia itu layak diterima bekerja atau enggak. Dan ternyata apa? Kelompok yang disuruh nonton film yang menjengkelkan itu dia memiliki peningkatan intensitas balas dendam dan enggak merekomendasikan orang yang sebelumnya ngejek dia itu untuk diterima bekerja. Ini artinya penilaian kita itu bisa aja dipengaruhi. Ini kan pantikan kecil setelah penilaian tersebut atau setelah informasi tersebut kita dapatkan, seperti halnya kedua kelompok ini yang dihadapkan pada film yang berbeda. Nah, inilah sebabnya kenapa kalau orang lagi marah itu seharusnya dihindarkan dari hal-hal yang memicu mereka marah, atau sebaiknya kita kasih ruang dia untuk menjadi lebih tenang. Ketika orang sedang marah di level pertama, dia akan membuat dirinya lebih siaga apabila ada respon atau pantikan-pantikan kecil yang bisa membuat dia lebih marah. Dan ketika pantikan itu berhasil, dia bakalan jadi lebih marah lagi ke level yang lebih marah selanjutnya,
sampai akhirnya kemarahan itu sulit dia kendalikan. Buku ini mengusulkan 3 cara bagaimana kita menghadapi kemarahan. Yang pertama adalah melawan pikiran amarah tersebut dengan pikiran yang justru tidak memicu amarah tersebut. Misalnya ketika kita marah, kita coba ingat lagi bahwa amarah itu gak bakalan menyelesaikan masalah. Atau ketika kita marah, kita coba ingat lagi bahwa amarah itu cuma menimbulkan masalah-masalah baru karena kita bertindak tidak bisa berpikir jernih. Atau ketika kita marah, kita ingat bahwa amarah ini sifatnya merusak kesehatan, jadi gak bagus untuk kita lakukan. Atau yang kedua adalah dengan memahami kondisi orang lain. Misalnya ketika ada orang yang maki-maki kita, atau ketika ada orang yang nyenggol kita atau nyalip kita di jalanan, kita berusaha melawan pikiran amarah tersebut dengan memahami bahwa mungkin aja orang itu lagi buru-buru karena ada urusan penting. Mungkin aja orang itu lagi buru-buru karena ada saudaranya yang lagi dirawat di rumah sakit. Atau ketika misalnya ada orang yang hina kita, kita berusaha untuk memahami kondisi dia atau berasumsi bahwa mungkin aja orang tersebut bertindak seperti itu karena dia lagi ada masalah di rumahnya atau di keluarganya. Jadi dengan kita memahami kondisi orang lain, kita akan terhindar dari amarah yang akan keluar. Dan cara yang ketiga adalah dengan mengasingkan diri untuk mencari ketenangan, karena dengan itu kita akan terhindar dari hal-hal yang bisa memicu kita untuk lebih marah lagi. Karena dari respon tubuh kita yang kedua, ketika kita marah, tubuh kita ini akan lebih siaga terhadap pantikan-pantikan kecil, sehingga kita sebaiknya menghindari hal-hal tersebut dengan mencari ketenangan. Jangan sampai ketika kita mencari ketenangan itu, kita justru memikirkan hal-hal yang membuat kita marah lagi, atau mengenang hal-hal yang membuat kita jengkel, sehingga ketika masa tenang tersebut justru kita malah lebih marah. Sebaiknya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang memfokuskan pikiran kita pada sesuatu hal sehingga kita lupa dari kejadian yang membuat kita marah.